Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riga Mahesmi dari kelas 12 IPS 2 ingin menjelaskan materi tentang permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Yaitu A. Globalisasi. 1. Konsep globalisasi. Konsep globalisasi berkaitan dengan unsur-unsur yang mendunia. Dalam sudut pandang sosiologi, globalisasi merupakan bagian gejala perubahan sosial. Sosiologi berupaya memberikan penjelasan, pemahaman, dan solusi atas perubahan-perubahan sosial yang dipengaruhi oleh dampak globalisasi. Globalisasi berkaitan dengan konsep transnasionalisme, yaitu proses yang menghubungkan individu dan kelompok sosial melintasi batasan geopolitik. Artinya, jarak dan birokrasi antar negara bukan menjadi hambatan untuk menjalin interaksi. Menurut Anthony Giddens, globalisasi merupakan cara hidup masyarakat pada masa kini. 2. Perkembangan globalisasi. Pada era globalisasi, terintegrasinya kegiatan ekonomi dan perdagangan tidak dapat dihindari. Suatu perusahaan dapat menjual produknya secara lintas negara. Mereka dapat mendirikan anak perusahaan di berbagai negara untuk memperlebar bangsa pasar. Kondisi tersebut menunjukkan globalisasi bermula dari aktivitas perdagangan. Lantas bagaimana sejarah globalisasi? Banyak teori tentang sejarah globalisasi. Menurut Luc Martel dalam bukunya The Sociology of Globalization, globalisasi sudah dimulai sejak periode pra-modern, yaitu awal mula peradaban yang disebut sebagai globalisasi awal. Ditemukannya jalur sutra sebagai jalur perdagangan internasional sejak abad 3 sebelum Masehi, merupakan bukti autentik bahwa pada zaman dahulu telah terjadi proses globalisasi. Pada abad globalisasi tidak hanya sebatas pada bidang ekonomi, meskipun pada masa globalisasi sebelumnya, bidang budaya, agama, dan ideologi ikut tersebar namun bukan menjadi prioritas. Pengaruh budaya turut diperhitungkan. Globalisasi dalam bidang budaya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi melalui penemuan teknologi tersebut. 3. Reaksi masyarakat terhadap globalisasi. A. Pro-globalisasi. Kelompok yang mendukung globalisasi disebut pro-globalisasi. Kelompok ini meyakini globalisasi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian dunia. Kelompok berpihak pada pemikiran David Ricardo mengenai teori komparatif. Dukungan terhadap globalisasi mendorong munculnya gerakan pro-globalisasi yang cenderung menentang perlindungan atau proteksi barang suatu negara. A. Anti-globalisasi. Kelompok yang menentang globalisasi disebut kelompok anti-globalisasi. Kelompok ini menentang perjanjian perdagangan global seperti menentang keberadaan organisasi perdagangan dunia, yaitu World Trade Organization atau disingkat dengan WTO. Kelompok anti-globalisasi meyakini globalisasi hanya akan mengubah pola pikir masyarakat yang berorientasi pada modal. 4. Dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. A. Bidang sosial budaya. B. Bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, kegiatan perdagangan lintas negara sering disebut perdagangan bebas, free trade. Globalisasi mendorong interaksi ekonomi dan perdagangan serta investasi. Budi Winarno. Kegiatan perdagangan bebas mendorong masuknya investasi asing. C. Bidang politik. Akibat globalisasi di bidang politik, masyarakat menuntut pemerintahan yang bebas, terbuka, dan demokratis. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara terbuka kepada pemerintah.
Globalisasi yang sedang kita hadapi hendaknya dimanfaatkan sebagai mungkin demi kemajuan bangsa. Peluang dan tantangan yang timbul pada era globalisasi.